Tony Bennett lahir pada tahun 1926 di Queens, New York, dengan nama Anthony Benedetto, dan sejak muda tumbuh dalam lingkungan imigran Italia Amerika yang sederhana. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada seni visual, terutama menggambar. Sebelum akhirnya dikenal dunia sebagai penyanyi, kehidupannya di masa muda dipengaruhi oleh depresi besar yang membentuk disiplin dan sensitivitas artistiknya. Sebelum karir musiknya berkembang, ia sempat menempuh pendidikan di bidang seni rupa di High School of Industrial Art di New York. Di sekolah tersebut, ia mempelajari dasar-dasar ilustrasi, lukisan, dan desain. Ketertarikan pada seni visual tetap bertahan, bahkan ketika ia mulai menekuni dunia musik. Karier menyanyinya berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, dan membawanya menjadi salah satu vokalis populer Amerika. Namun di balik kesuksesan musik, ia tidak pernah meninggalkan dunia menggambar. Ia terus melukis secara pribadi sebagai bentuk ekspresi yang berbeda dari panggung hiburan. Seni lukis baginya menjadi ruang tenang di luar dunia pertunjukan. Ia menggunakan nama lahirnya, Anthony Benedetto, untuk karya-karya visualnya. Hal ini menandakan pemisahan antara identitas musik dan identitas seni lukisnya. Dalam proses kreatifnya, ia banyak terinspirasi oleh kehidupan sehari-hari di kota New York. Ia sering menggambar potret manusia dan suasana urban. Pendekatan visualnya bersifat realistis dan berfokus pada observasi langsung. Ia tidak dikenal sebagai pelukis abstrak, melainkan pelukis figuratif. Seiring waktu, ia semakin serius mengembangkan praktek melukisnya. Ia bekerja dengan medium cat air, cat minyak, dan sketsa. Tema manusia menjadi fokus utama dalam banyak karyanya. Ia sering menggambarkan ekspresi wajah dan kehidupan sederhana. Dalam perjalanan karier musiknya yang panjang, ia tetap membawa kebiasaan melukis. Seni visual menjadi bagian dari keseimbangan hidupnya. Ia melihat melukis sebagai cara untuk tetap terhubung dengan dunia secara personal. Di tengah jadwal tur dan rekaman, ia tetap meluangkan waktu untuk menggambar. Banyak karyanya dibuat dari observasi langsung terhadap kehidupan di sekitarnya. Ia tidak mengandalkan gaya eksperimental ekstrem dalam lukisan. Sebaliknya, ia menjaga pendekatan klasik yang berakar pada realisme. Konsistensi ini membuat karyanya mudah dikenali secara visual. Dalam dunia seni, ia kemudian dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga pelukis aktif. Karya-karyanya mulai dipamerkan ke publik dalam berbagai kesempatan. Sebagian karyanya kemudian dikoleksi oleh institusi seni dan museum. Salah satu lembaga yang diketahui menyimpan karya-karyanya adalah Smithsonian Institution. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap sisi visual dari dirinya. Ia terus berkarya di bidang seni lukis hingga usia lanjut. Melukis menjadi aktivitas yang ia lakukan secara rutin dan personal. Bagi dirinya, seni bukan sekadar hobi, tetapi bagian dari identitas. Ia sering menyebut bahwa seni adalah cara melihat kehidupan dengan lebih dalam. Dalam proses melukis, ia fokus pada kesederhanaan bentuk dan kejujuran ekspresi. Ia tidak mengejar kompleksitas teknis yang berlebihan. Setiap karya adalah hasil dari pengamatan langsung terhadap dunia. Ia menggambar manusia sebagai subjek utama karena kedekatannya dengan pengalaman hidup. Warna dalam karyanya digunakan secara natural dan tidak berlebihan. Ia menjaga keseimbangan antara detail dan kesederhanaan. Pendekatan ini mencerminkan latar belakangnya sebagai ilustrator terlatih. Seiring bertambahnya usia, aktivitas melukis menjadi semakin penting baginya. Ia menjadikannya sebagai rutinitas harian yang menenangkan. Seni visual membantunya tetap aktif secara kreatif di luar musik. Ia terus mempertahankan disiplin berkarya. Meski sudah sangat dikenal sebagai penyanyi, banyak orang mulai melihatnya sebagai figur seni lintas bidang. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa sukses di lebih dari satu bentuk ekspresi. Melukis dan bernyanyi menjadi dua sisi dari perjalanan kreatifnya. Keduanya sama-sama berbasis pada emosi dan observasi manusia. Ia tidak memisahkan seni suara dan seni visual secara kaku. Keduanya hidup dalam dirinya sebagai satu kesatuan ekspresi. Dalam banyak wawancara, ia menekankan pentingnya latihan dan ketekunan dalam seni. Ia percaya bahwa kemampuan artistik tumbuh melalui praktek terus-menerus. Ia tidak menganggap dirinya sebagai pelukis akademis, melainkan praktisi yang konsisten. Seni baginya adalah cara memahami dunia dengan lebih jernih. Ia terus menggambar bahkan di masa-masa karier musiknya yang sibuk.
Perjalanan panjangnya menunjukkan konsistensi luar biasa dalam berkarya. Ia tetap setia pada gaya figuratif yang sederhana, namun kuat. Karyanya mencerminkan kehidupan sehari-hari, tanpa dramatisasi berlebihan. Ia lebih tertarik pada keaslian momen daripada konsep yang rumit. Setiap lukisan adalah catatan visual dari pengalaman hidupnya. Ia menggunakan seni sebagai cara untuk merekam waktu. Melukis menjadi cara untuk memperlambat kehidupan yang cepat. Dalam dunia seni, ia dihargai karena kejujuran pendekatannya. Ia tidak mencoba menjadi seniman revolusioner dalam gaya modern. Sebaliknya, ia menjaga tradisi seni figuratif yang ia pelajari sejak muda. Karya-karyanya menunjukkan konsistensi gaya sepanjang hidupnya. Ia terus berkarya hingga usia sangat lanjut dengan dedikasi tinggi. Seni menjadi bagian dari rutinitas hidup yang tidak terpisahkan. Ia membuktikan bahwa kreativitas tidak memiliki batas usia. Perjalanannya menunjukkan bahwa bakat bisa hidup dalam banyak bentuk. Ia adalah contoh nyata seniman multidisiplin. Dunia mengenalnya sebagai penyanyi, tetapi juga menghargai dirinya sebagai pelukis. Seni lukis menjadi bagian penting dari warisan pribadinya. Ia meninggalkan jejak tidak hanya dalam musik, tetapi juga dalam seni visual. Perjalanan ini menunjukkan hubungan erat antara musik, seni dan kehidupan manusia. Seni menjadi bahasa universal yang ia gunakan untuk memahami dunia. Dan melalui lukisan-lukisannya, Tony Bennett meninggalkan kisah visual tentang kehidupan yang penuh pengamatan, kesederhanaan, dan kejujuran artistik.